One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan psikologi humanistik yang berkaitan tentang belajar. Mari simak video berikut. Teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam pernyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Adapun pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Arthur Combs. Arthur Combs seorang pendidik sekaligus psikologi asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Yang ketiga, menurut Charles Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Tujuan pendekatan humanistik diantaranya yaitu yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya, menjadi diri sendiri, yaitu saya adalah saya. Kita menerima keadaan kita apa adanya, mensyukuri apa adanya kita. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, resepsi cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan individu yang unik yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Di sini kita memperbaiki dan mengubah sikap kita dan berpikir secara luas tentang pandangan-pandangan hidup antar individu dan sosial yang unik yang tidak atau kurang sesuai dengan individu yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Di sini aktualisasi dirinya yaitu bisa dikatakan pemanfaatan secara penuh bakat, kapasitas diri sendiri dan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Jadi kita memberi saran kepada teman kita sendiri tapi sesuai dengan kemampuan mereka
melebihi kemampuan mereka. Jadi apa yang kita berikan itu sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Ciri-ciri psikologi humanistik: melihat manusia secara keseluruhan, mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi seseorang, mempertimbangkan pikiran, tubuh, emosi, dan spiritualitas, memastikan bahwa orang memiliki kapasitas untuk dapat membuat keputusan sendiri dan mengambil tanggung jawab untuk itu. Mempromosikan perkembangan manusia. Untuk psikologi humanistik, manusia memiliki kecenderungan penting untuk menuju realisasi diri. Berfokus pada manusia dari perspektif global, dia melihat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab yang dapat menyadari tindakannya untuk mengembangkan potensinya. Dari materi yang sudah dipaparkan, maka dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu teori belajar humanistik bisa dikatakan suatu teori dalam pembelajaran yang mana mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, serta mencapai aktualisasi diri dan sebagainya yang dapat kita capai. Jadi, di sini pada intinya kita harus memanusiakan manusia. Kita harus menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Serta kita harus mengembangkan potensi apa yang kita miliki.